Desa Raanan Baru adalah sebuah desa di Kecamatan Motoling Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara. Raanan Baru adalah pusat Kecamatan Motoling Barat yang diapit oleh Gunung Lolombulan yang merupakan salah satu desa hasil pemekaran dari desa sebelumnya yang juga bernama Raanan Baru. Sesuai penggunaan namanya, Desa Raanan Baru ini dikenal dingin, siang maupun malam. Warga masyarakatnya juga terkenal baik dan dingin pembawaannya. Lantas hal inilah yang menampilkan citra kampung dan warga Raanan Baru segar dan bersahabat. Lokasi desa yang strategis berada di ketinggian dengan dikelilingi oleh pegunungan, terlebih dengan adanya salah satu gunung yang tinggi dan cukup terkenal, yaitu Gunung Lolombulan. Gunung Lolombulan ini menjadi sumber air kehidupan bagi beberapa kampung desa di seputaran gunung ini, termasuk Desa Raanan Baru II. Desa Raanan Baru terbagi atas 3 desa, yakni Raanan Baru, Raanan Baru I, dan Raanan Baru II yang mayoritas Kristen Protestan. Dengan jumlah gereja ada 6, GMIM Sion, GPDI Bethlehem, GPDI Victory, KGPM, GSJA, Gereja Sangkakala. Penghasilan utama masyarakat di desa ini berasal dari pertanian, seperti jagung, kelapa, cingkeh, padi, sayur-sayuran, kemiri, vanili, cabai hijau, dan ubi bete. Kondisi warga di desa ini sangatlah baik, karena walaupun terletak jauh dari perkotaan, namun sudah mencapai 10% warga yang memiliki pekerjaan sebagai pegawai negeri sipil, 10% mahasiswa, 30% peserta didik, 10% wira swasta, dan 40% warga petani. Di desa ini juga terdapat fasilitas pendidikan seperti 7 sekolah yang terdiri dari 2 TK, 3 SD, 1 SMP, dan 1 SMA. Sejak tanggal 22 Oktober 2022 sampai dengan sekarang, Desa Raanan Baru ini dipimpin oleh Hukum Tua Bapak Alfian Sengkei ST. Nah, di Desa Raanan Baru ini juga banyak terdapat kelompok tani dan maupun pertanian milik pribadi. Misalnya seperti di Desa Raanan Baru II ini memiliki kelompok tani cabai. Mereka bekerja di lahan milik pribadi seorang warga, tetapi secara bergantian kelompok ini memetik cabai tiap minggu. Upah yang dibayarkan tergantung dengan seberapa banyak cabai yang berhasil mereka petik. Kenapa Kak harus memilih pertanian rica? Apakah memiliki keuntungan yang besar? Dalam berusaha tidak ada yang bilang keuntungan besar, karena setiap usaha pasti DP pendapatan ada yang tinggi, ada yang kurang, karena tidak selamanya DP pendapatan tidak menetap gitu. Dan kalau mau bilang
tanaman ini, tanaman rica, saya pilih untuk menanam ini karena untuk belajar berusaha saja, seperti itu. Iya, ini bibit rica yang sebelum ditanam. Ini masih benih. Jadi kami harus mempersiapkan benih ini untuk kami tanam. Dan untuk pengolahan lahan pertanian atau ladang pertanian, kami petani memakai ukuran plastik mulsa sepanjang 500 meter untuk satu roll dan lebar 120. Jadi pembuatan lahan seperti ini, dan kami memakai ukuran 80 meter, 80 cm untuk satu ladang pertanian. Berdasarkan hal itu, Ibu Neshe Sumakul dan Ibu Elsha Onibala mengatakan bahwasannya upah dari hasil cabai ini sangat membantu perekonomian keluarga dan bisa membiayai sekolah para anak-anaknya. Pembagian Ibu itu beda lagi, yang Iya, yang tanam yang batanam beda lagi. ini orang cuma apa? Kayak orang kerja untuk Orang bapetik. kerja. Suruh PT itu Rica supaya mau jual. Mau jual. DP hasil Iya, sekurang dari DP penjual juga. untuk kesejahteraan dari kelompok tani itu. Oh, oke. Yang sedang torang katu ya, kan torang bapete ada upah. Iya, pastinya. Saya wakilkan. Kalau pertanyaan selanjutnya Ibu, kalau rupa misalnya rupa Ibu kan di sini ada kayak batanam rica. Apakah untuk di kelompok-kelompok lainnya Ibu tahu itu cuma batanam rica di bagian sini atau ada lain lagi kayak tanaman-tanaman lain dan yang ditanam? Ada. Kalau di Raanan sini ada yang jabat tanam vanili, ada macam-macam tanaman yang bisa membantu tuh masyarakat dan keluarga itu sendiri. Ya, orang bukan cuma tanam rica, seperti jagung atau iya. Kalau dari Ibu sendiri, apakah dari kelompok tani ini kayak untuk memberdayakan DP masyarakat di tempat itu memang sangat, ini memang masyarakat butuhkan, Nang? Apakah memang cuma dari masyarakat itu sendiri yang karena tertentu orang cuma dapat upah mungkinnya tidak sesuai dengan orang, atau menurut Ibu apakah sudah sesuai atau dapat menceritakan secara pribadi dari ibu-ibu yang bekerja di sini? Kalau orang ya pribadi menguntungkan pribadi, karena orang ibu-ibu soalnya tidak mungkin orang mau kerja lagi seperti yang ibu-ibu muda dulu bantu suami. Kalau orang kasihan ya, yang penting orang ada kerja, menguntungkan diri sendiri, menguntungkan kelompok tani, dan ini kan kalau rica kan memang keperluan setiap hari. Setiap kali memasak pasti ada. Jadi itu yang kalau torang sangat membantu sekali torang sebagai ibu-ibu rumah tangga pun sebagai keluarga-keluarga yang banyak di sini yang karena batanam rica, batanam tanaman apa saja ditanam membantu tuh anak-anak dan cucu-cucu jaga sekolah. Jadi memang membantu sekali. Iya, jadi memang ini tanaman rica ini memang membantu masyarakat, membantu tuh anak-anak ya sekolah. Ketika minta kamari, oma atau papa, orang mau butuh ini, mau itu dari kampus dari sekolah kok.
ini Rica ini kira-kira apakah dia full 1 minggu atau cuma beberapa hari tertentu dan oh orang panggil cuma di hari ini atau memang oh tiap hari begitu Ibu? Cuman tiap Seminggu 1 kali. Nah, jadi tidak boleh tiap hari PT. Oh iya Kak. Jadi ketika ada Iya. yang merah-merah, oh semua di PT. Jadi kalau mau terlambat mau PT, semua ciri mau busuk, Iya, tidak Kak. mau berarti, tidak mau berguna. Kira-kira tiap hari itu ada berapa kilo yang dihasilkan? Dengan DP jumlah Iya. pendapatan itu tiap hari berapa? Kalau untuk orang sendiri mau Iya. PT tergantung kecekatan. Oh iya. Ada yang memang kalau tuh yang umur muda, Muda. bisa sampai 20 kilo mungkin orang mau PT satu hari. Jadi tergantung kecekatan Bapak Rica. Oke. Oh Ibu kalau rupa misalnya begini apakah memang cuma dari pihak pribadi dan oh dari keluarga ini yang batanam atau misalnya kalau yang Ibu sepengetahuan Ibu apakah ada dari pihak pemerintah juga dan kayak oh ada bibit mungkin dari pemerintah yang bantu dan kalau sepengetahuan dari Ibu. Ada menyediakan pupuk Iya. begitu. Kalau menyediakan pupuk, terasa itu sudah disediakan. Cuma Dari- yang mau batanam harus beli. Iya. Oh Tapi gitu. ada pupuk yang saudara mau kasih kamari Oh. untuk petani mau beli kata. Oh berarti kalau secara dia mau bilang bantuan untuk diberikan ke pihak masyarakat memang belum kayak Ibu bisa dibilang begitu. Mungkin saja Iya. karena orang memang orang tidak terlalu Itu tahu. lagi. Lihat orang apa? Selanjutnya ada juga petani jagung. Lahan jagung ini adalah lahan milik pribadi Bapak Jemi Onibala. Lahan ini mempekerjakan sekitar hampir 10 masyarakat setempat untuk merawat dan memanen jagung. Tiap hari para petani bekerja dan dibayar dengan upah harian. Tentu dengan adanya kelompok tani ini, masyarakat di Desa Raanan Baru bisa memberdayakan kehidupannya dari hasil menjadi petani. Mungkin dari kelompok tani di sini, apakah untuk kelompok tani itu cuma beberapa orang nama Pak di bagian sini atau ada beberapa kelompok? Terbagi berapa? Apa terbagi berapa kelompok? kelompok ya, ada yang di bawah juga. Nah, dari di tiap kelompok itu Bapak apakah berupa di sini kan dilihat cuma bertanam milo? Apakah cuma milo semua di tiap-tiap kelompok itu? Nah, ada Rica. Ada Kalau Rica. yang ini masih pribadi. Oh, ini pribadi. Makanya kan ini ada kandang. Ini hospital yang di sebelah sana kelompok. Kalau ini Oh ini pribadi. milik pribadi. pribadi. Atas nama dengan Bapak siapa nih? Jemi Onibal. Oh, Ini DP luas yang untuk tanam jagung ini berapa luas? kalau memang keseluruhan semua. Satu hektar lebih. Oh, 1 hektar lebih. Ini kan tanam persiapan untuk kandang itu. Oh. Jadi kembali daripada beli, Iya kan juga. manfaatkan lahan, Manfaatkan, ambil DP hasil. buat makanan. Ini kan milik pribadi, tapi pemerintah desa ada sedikit membantu dengan memberikan bibit atau pupuk? Tidak ada. Memang milik pribadi semua. Kalau jumlah Pak, jumlah Oh iya jumlah petani anggota dan misalnya Pak Bapak tuh, Membantu. Bapak Jemi P di yang kerja di sini dan. Itu sekitarlah 10 tenaga. Di sini Bapak yang untuk kerja ini apakah memang full kayak oh karena 1 minggu pastikan kalau kerja dari hari Senin sampai Jumat. Apakah itu memang full hari satu ini 1 minggu atau cuma beberapa hari? Itu ada shift sih. Iya. Oh, kalau di sini enggak. nggak pakai Itu kan pribadi punya Pribadi. orang aja mau lihat tuh mata milu ini dia kalau Jadi puasa bersih tiap hari tenaga. dicek. Kecuali kelompok ada sip. Oh, itu Berapa juga. tenaga kalau kelompok.
Jadi mungkin cuma itu yang orang boleh tanyakan. Jadi sedikit kesimpulan, kalau di sini punya pribadi kan Bapak juga di balik pribadi kayak memberdayakan masyarakat. Karena Iya. Pak Tolong kan mau bilang begitu Itu dan kan sama dengan ini kan iya ada Bapak. pada di nggak kerja Iya boleh bantu itu juga. dibayar kalian. Bayar hari oh, Iya. dibayar per hari. Iya kalian. Jadi mungkin itu yang boleh orang tanyakan. Sekali lagi banyak terima kasih. Mungkin orang mau ambil dokumentasi. Boleh Pak. Pak. Selain itu juga ada yang menjadi peternak babi, Bapak No Kondongan misalnya. Peternakan milik pribadi ini sudah ada sekitar 5 tahunan. Selama 5 tahun ini tentu ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Bapak No. Misalnya seperti hewan ternak babi terkena virus dan biaya pakan mahal. Seberapa lama dang Bapak dengan Ibu kayak beternak ini? Mau bilang usaha ini dang? 5 tahun. Oh 5 tahun. Nah lumayan lama. Dari Bapak di Ibu beternak ini apakah cuma Bapak di Ibu dang bekerja atau ada masyarakat lain mungkin yang Ibu panggil baku bantu? Oh cuma Jadi ini Ibu. milik pribadi. Kan ada sekitaran berapa? Ada anjing, ada babi. Ada berapa ekor? Pasti kalau udah usaha begini kan pasti ada DP ya DP kendala tantangan begitu dong. Menurut dari Bapak apa dong kalau dari Bapak sendiri? DP kendala yang pertama itu babi kena virus. Oh iya pasti. Kedua pakan. Oh, pakan itu maksudnya Mahal. Pakan. itu juga Orang bantu kasihan biar kurang dari ubi kan. ya. Misalnya kalau Bapak ke keuntungan ini dong, kalau yang kayak mau berjual dari DP penghasilan atau mungkin bagaimana dan Karena ini dia pakan mahal, memang ada untung, tapi nggak seberapa. Lebih pakan mahal. Ya. kurang menyesuaikan juga, nak mungkin pakan mahal jual juga DP babi murah. Ini Itu tergantung. pemerintah desa tahu ini kalau misalnya ada kendala-kendala bagi pemerintah desa tahu. Pasti. Enggak. Iya, karena Nggak tahu. Benar-benar tahu. jadi mungkin itu yang boleh tanyakan. Jadi secara garis besar di sini Bapak beternak mungkin dengan Bapaknya Ibu siapa di sini? Ya, Bapak. Bapak siapa di Bapak No. Bapak. Kodongan. Bapak Noah Kodongan. Kodongan. Kalau dengan Ibu? Orang boleh promosikan yang kalau di desa ini ada kayak di bagian pertanian ada yang tanam rica, ada yang tanam milo, ada yang beternak babi dan jadi orang boleh kayak oh di sini kalau teman-teman atau dari ibu bapak dosen yang berminat dan kalau ada apa usaha dari apa mau beli atau apa, nah orang juga pasti tahu karena orang juga promosikan begitu. Ya harga per ekor kata bapak di 1 juta lebih. Mungkin itu yang boleh orang tanyakan. Sekali lagi banyak terima kasih bapak ibu. Nah, mungkin orang mau ambil dokumentasi. Itulah sebagian kecil potret perkembangan dan kemajuan kehidupan di Desa Raanan Baru 2 dengan pemberdayaan masyarakatnya yang begitu beragam dan masyarakatnya yang begitu giat memajukan Desa Raanan demi masa depan yang lebih baik dan untuk generasi berikutnya.
hal ini terus berjalan dengan baik dengan bantuan pemerintah setempat agar bisa membantu masyarakat.